Bapa berdoa agar diberikan hati Bapa, kemuliaan Kristus, dan kuasa Roh Kudus atas firman yang disampaikan hambanya. Ya jelas aja, masa kemuliaan manusia? Jangan salah, Keila. Seringkali ketika kita dengar sabda Tuhan, yang diingat adalah humor atau ilustrasi yang disampaikan, atau mungkin juga pembicaranya ganteng dan lain-lain, sehingga inti berita yang disampaikan menjadi lupa. Oh, betul-betul. Kita bisa belajar dari ketaatan anak Allah kepada Bapaknya ketika memasuki gerbang penderitaan. Mari teman-teman, kita sama-sama memperhatikan. Halo adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kuduskanlah kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Ubahlah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, di dalam petualangan kita yang sebelumnya, kita telah melihat bahwa Tuhan Yesus harus menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan Yesus harus menghadapi ketakutan yang begitu besar. Mengapakah Tuhan Yesus harus menghadapi pergumulan yang begitu berat itu? Karena Tuhan Yesus harus mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, di dalam petualangan kita kali ini, kita akan melihat di manakah kunci kemenangan dari Tuhan Yesus itu. Namun, sebelum kita membahasnya, kita perlu tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus bukanlah guru yang munafik, yang jaim, yang walaupun dia takut, dia tidak ingin murid-muridnya tahu bahwa dia takut. Tidak demikian adik-adik. Tuhan Yesus adalah seorang guru yang jujur. Dia mau murid-muridnya mengenal dia dan meneladani seluruh hidupnya. Untuk itulah Tuhan Yesus mengajak 3 murid yang terdekat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menyertai Tuhan Yesus di dalam pergumulan yang berat itu. Tuhan Yesus mengajak mereka masuk ke dalam taman. Dan ketika saatnya tiba untuk Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus maju beberapa langkah, kemudian bertekuk lutut di hadapan Bapa di surga dan berdoa di sana. Adik-adik, mengapakah Tuhan Yesus hanya maju beberapa langkah dari murid-murid itu? Karena Tuhan Yesus mau mereka mendengar pergumulan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau mereka mendukung pergumulan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau mereka mengenal Tuhan Yesus dengan utuh, dengan baik. Sehingga kelak mereka akan meneladani Tuhan Yesus bagaimana hidup berkemenangan. Nah, apakah yang didoakan oleh Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus berdoa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Adik-adik, mengapakah Tuhan Yesus mengatakan sekiranya mungkin? Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan cawan ini pasti berlalu daripadaku? Apakah Tuhan Yesus tidak mempunyai iman kepada Bapa di surga? Bukan adik-adik. Justru Tuhan Yesus mengenal seperti apakah Bapa yang ada di surga itu. Segala sesuatu mungkin dikerjakan oleh Bapa jika segala sesuatu itu sesuai dengan diri Bapa di surga. Jika segala sesuatu sesuai dengan namanya yang agung. Jika segala sesuatu itu menggenapkan firman Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus dengan kata lain mau berdoa, Bapa di surga, jikalau cawan ini lalu daripadaku, seturut dengan namamu, seturut dengan keberadaanmu yang agung, seturut dengan firman-Mu dan menggenapi firman-Mu, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Adik-adik, mengapakah Tuhan Yesus berdoa sedemikian? Inilah kemanusiaan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang sejati. Dia diliputi juga oleh daging. Kedagingannya membuat dia takut dan gentar ketika dia harus menghadapi maut dan berpisah kepada Bapa di surga.
membuat dia begitu takut sekali. Itulah kedagingan yang Tuhan Yesus alami. Tetapi adik-adik, apakah Tuhan Yesus hanya berhenti di sana? Tidak. Tuhan Yesus juga adalah roh yang mempunyai persekutuan yang begitu dekat dengan Bapa di surga. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang kepada Bapa di surga di dalam doa. Dia mengutarakan, membicarakan semua yang dia rasakan, semua yang dia harapkan, semua yang dia inginkan. Ketika Tuhan datang kepada Bapa di surga, Tuhan mempunyai tujuan satu, tidak ingin kedagingannya itu menang. Tuhan Yesus mau roh yang bisa menguasai kedagingan, sehingga Tuhan Yesus tidak taat kepada kedagingan itu, namun taat kepada Bapa yang ada di surga. Kenyataan bahwa Tuhan Yesus mau datang kepada Bapa di surga di dalam doa, itulah sebuah kemenangan. Dan kemenangan itu menjadi nyata ketika Tuhan Yesus kemudian melanjutkan doanya, tetapi bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Adik-adik, Tuhan Yesus menuntaskan kemenangan di dalam doa dengan menyelaraskan kehendak-Nya kepada kehendak Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus menyelaraskan kehendak-Nya kepada kehendak Bapa di surga, disitulah letak kemenangan Tuhan Yesus. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Sayang sekali adik-adik, murid-muridnya ternyata tidak mendukung Tuhan Yesus di dalam doa dan pergumulan. Mereka membiarkan ketakutan mereka, membiarkan kekhawatiran mereka, membiarkan kedagingan mereka menguasai mereka. Sehingga mereka tidak berjaga-jaga di dalam doa. Sayang sekali adik-adik. Namun ternyata serangan ketakutan itu tidak hanya berhenti di sana. Tuhan Yesus kembali diserang oleh ketakutan yang begitu besar. Sekarang menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Bagaimanakah respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kembali bertelut kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Dan kemudian dia kembali berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi atasnya. Adik-adik, Tuhan Yesus kembali menuntaskan kemenangan pergumulan itu dengan menyelaraskan kehendak-Nya dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, setelah yang kedua ini kembali dia datang kepada murid-muridnya. Sekarang murid-muridnya benar-benar tertidur. Kalau tadi kedagingan mungkin masih bisa dikalahkan. Seandainya saja mereka mau berjaga-jaga. Sekarang mereka benar-benar dikalahkan oleh kedagingan mereka. Mereka tertidur adik-adik. Mereka tidak berjaga-jaga. Kedagingan menang atas mereka. Namun di saat yang sama pun Tuhan Yesus juga kembali diserang oleh rasa takut yang begitu besar. Lebih besar lagi. Sehingga Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus sungguh-sungguh berseru kepada Bapa di surga. Sampai Tuhan Yesus mengeluarkan keringat yang bercampur darah. Mengapa Tuhan Yesus mengeluarkan keringat yang bercampur darah? Karena stresnya begitu besar. Sehingga pembuluh-pembuluh darahnya begitu pecah. Sehingga keluar bersama dengan keringatnya. Di saat seperti itu, malaikat turun dari surga untuk menguatkan dia. Bukan untuk melenyapkan ketakutannya. Untuk menguatkan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus tetap dapat menang terhadap pergumulan itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun sekali lagi menuntaskan pergumulan ini dengan kemenangan. Ketika Tuhan Yesus sekali lagi berseru kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, bukan kehendak-Ku. Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan untuk kita semua? Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa Dia yang tidak berdosa juga mengalami pergumulan kedagingan begitu berat. Apalagi kita yang penuh dosa. Pasti kita akan mengalami pergumulan yang tidak mungkin kita hindarkan. Bagaimana kita bisa berkemenangan? Meneladani Tuhan Yesus dengan berdoa kepada Bapa di surga. Dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus mau kita menjadi orang-orang yang berkemenangan.
Tuhan Yesus mau kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana itu bisa? Kalau kita bertekun di dalam doa, kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga. Kiranya petualangan kita boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk teladan yang indah yang Tuhan Yesus berikan. Engkau yang tidak berdosa mengalami pergumulan yang begitu berat, apalagi kami yang berdosa. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami boleh hidup yang berkemenangan dengan bertekun di dalam doa dan sungguh-sungguh menyelaraskan diri kami dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh belajar firman-Mu dengan setia, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heran, super heran. Masa murid-murid bisa tidak terpengaruh oleh penderitaan, keluh kesah, dan doa Yesus. Mereka tertidur, tidak peduli. Padahal belum begitu lama mereka berjanji untuk tidak terguncang imannya. Keterlaluan, sungguh parah. Mereka tidak disuruh berjaga-jaga sepanjang malam loh. Cuma sejam aja nggak bisa. Parah. Loh, itu sama dengan kita. Hati-hati. Gitu ya, Pak. Mari kita sehati, minta kekuatan dari Tuhan untuk besok bisa melanjutkan belajar sabda Tuhan dengan membaca dari Markus 14 ayat 41 sampai 42. Salam sejahtera buat anak-anak tersayang.